Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu marilah kita berdoa. Sungguh sukacita besar boleh kami alami di dalam menjalani hari baru yang Tuhan anugerahkan, juga tahun yang baru ini ya Bapa. Namun kami juga percaya di dalam menjalani hari-hari kehidupan, campur tangan Tuhan akan menyertai dan menuntun setiap kami. Oleh karena itu, bukakanlah hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang adalah firman kehidupan kami, pelita bagi setiap langkah kami, agar kami boleh menjalani hari ini dan juga ke hari-hari ke depan untuk mendapatkan dan bersama dengan Tuhan mendapatkan keselamatan yang membawa kebaikan bagi hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal ke-31 ayat yang ke-6. Demikian tertulis di sana. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, memasuki hari baru ini, sudah 2 hari kita menjalani hari-hari di tahun yang baru ini. Dan bersamaan dengan itu, tidaklah saya kira terlalu terlambat, perkenankan saya untuk menyampaikan selamat tahun baru kepada saudara-saudara sekalian, sahabat GKPS TV dimanapun saudara berada. Dan sebenarnya lewat ucapan selamat ini pun sekaligus juga memuat suatu harapan sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menganugerahkan tahun yang baru ini untuk kita jalani. Kiranya di dalam iman akan penyertaannya kita semua boleh mengalami keselamatan yang daripadanya dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena memang saudara-saudara, terlebih di dalam Alkitab atau lewat firman Tuhan, kata selamat atau keselamatan yang dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua dan Yunani soteria, tidak saja dapat kita artikan pembebasan kita dari dosa dan mendapatkan hidup kekal dalam iman kepada Yesus Kristus, tetapi juga menyangkut kasih karunia Allah yang berkenan menganugerahkan kepada setiap kita kesejahteraan, sukacita, dan berbagai kualitas hidup yang terberkati. Dan di dalam pengharapan demikianlah juga saya turut mendoakan kita semua dapat menjalani tahun yang baru ini. Dan terlebih saudara-saudara, kita tahu berdasar kepada kasih karunia Tuhan bagi kita, Ia berkuasa atas hidup kita, dan hal itu sekaligus juga menjelaskan atau memberitakan kepada kita bahwa daripadanya lah kehidupan ini bisa kita jalani. Seperti yang disebut di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Dan dalam terang itulah kita mengimani
Tuhan juga bertindak dalam penyertaan dan pemeliharaannya atas kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, karena itu kita tentu mensyukuri hari-hari yang Tuhan anugerahkan boleh kita jalani di sepanjang tahun ini, tetapi terlebih juga kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena lewat firman Tuhan yang kita dengar tadi memberitakan suatu janji Allah untuk tetap menyertai dan berjalan bersama kita. Firman tadi memang pertama kali disampaikan kepada bangsa Israel agar mereka boleh terus menaruh pengharapan kepadanya di dalam menjalani hari-hari kehidupan ke depan mereka, terlebih di dalam memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan kepada mereka. Tetapi juga tentu kepada setiap kita, janji Allah ini juga boleh kita imani, oleh karena Allah kita itu tidak pernah berubah. Dia dahulu, sekarang, dan ke masa akan datang, tetap menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan sebagaimana firman Tuhan tadi berkata, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan tadi itu tentu ada beberapa pesan yang boleh kita petik, yang kita renungkan untuk tetap juga menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan ataupun tahun yang baru ini. Yang pertama, jikalau Tuhan berkata bahwa Dia menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita, itu berarti suatu panggilan bagi setiap kita yang percaya kepadanya untuk tidak mengandalkan diri kita, kekuatan kita, tetapi bersandarlah kepada Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang dianugerahkannya kepada kita. Oleh karena jikalau kita bersandar dan mengandalkan Tuhan, di sanalah hati kita sesungguhnya terbuka untuk kehadiran Dia bertindak di dalam setiap perkara dan permasalahan kehidupan kita. Dan kita tahu jikalau Tuhan yang bertindak, maka kuasa-Nya juga yang bekerja. Itulah yang menjadikan semuanya boleh baik bagi kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, tentu sebagaimana juga kita tahu, ke masa depan ini, walaupun banyak prediksi yang sudah dilakukan oleh para pakar dengan segala dugaan ataupun pemikiran mereka, senantiasa kita berada di dalam suatu ketidakpastian bahwa tidak ada sesuatu yang pasti yang bisa kita prediksi pada masa depan kita. Dan bahkan bisa saja kita salah memprediksi. Dan seiring dengan hal itu, bisa saja hari-hari kehidupan ke depan ini yang kita hadapi bahkan tidak sesuai dengan pengharapan dan yang kita prediksi. Mungkin saja gelombang kehidupan dan bahkan badai pun bisa menerpa kita di dalam menjalani hari-hari ke depan. Namun di dalam semuanya itu yang barangkali tidak bisa kita hindari di dalam menjalani hari-hari kehidupan ke depan atau tahun yang baru ini, kita pun boleh teguh di dalam iman bahwa segala sesuatu yang akan kita hadapi itu pun kita bisa tanggung bersama Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Itulah artinya jikalau Tuhan menyertai dan berjalan bersama kita, segala sesuatu dapat kita tanggung bersama Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tapi sesungguhnya
tidak sekedar kita hanya dapat menanggungnya, tapi seperti yang sudah saya katakan semula, apapun yang kita hadapi dan kita mungkin alami, Tuhan berkuasa menjadikannya baik bagi hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, tentu kita memerlukan suatu visi ke depan di dalam menjalani dan menyongsong tahun yang baru ini. Lewat firman Tuhan yang kita dengarkan tadi itu, visi apapun yang kita tetapkan untuk kita pegang dan jalankan di dalam menjalani tahun yang baru ini, kiranya hal itu tidak bertentangan dengan rancangan dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Oleh karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan tidak pernah membawa rancangan kecelakaan kepada kita, tetapi sebaliknya lah damai sejahtera dan sukacita bagi kehidupan kita ini. Dan hal itu tentu berarti juga kita dipanggil untuk menjalani hari-hari kehidupan kita ini di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Sebab melalui ketaatan pada firman-Nya itulah kita boleh memiliki visi yang berkenan dengan Tuhan yang akan membawa kebaikan dan banyak sukacita bagi kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, lewat firman ini kembali kita dipanggil untuk menjalani kehidupan kita, untuk tetap teguh di dalam Tuhan, dan tentu kita tidak akan kehilangan pegangan dan arah hidup. Dan marilah terus melanjutkan aktivitas kita, perjuangan kita, mengarungi kehidupan di tahun ini. Dan lewat firman ini kita tahu, bukan saja rupanya kita yang berjuang di dalam menjalani kehidupan ini, tetapi Tuhan juga ikut berjuang, berkarya bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, tetaplah setia, komit di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dalam menjalani tahun ini, serta teruslah yakin dan teguh. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, terlebih di tengah kehidupan yang mungkin tidak sepi gelombang, bahkan badai seperti yang disebut tadi dalam kehidupan kita sekalipun. Tuhan akan menjadikan semuanya baik untuk mereka yang bersandar kepada Dia. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita. Selamat mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan bukanlah diri untuk kehadiran Tuhan di dalam dirimu dan berjalan bersama dengan Dia, berjuang bersama dengan Dia. Dan itulah yang membawa masa depan yang lebih cerah bagi kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan setiap langkah kami dalam menjalani hari-hari di tahun yang baru ini. Panggilan Tuhan agar kami tidak takut dan gentar, tetapi terus berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Engkau, dan memiliki visi di dalam ketaatan kepada firman-Mu, agar kami boleh menjalani hari-hari kehidupan di sepanjang tahun ini, mendapatkan sukacita dan keselamatan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan.
Kau